Ratusan ranjau jalanan yang terbuat dari potongan besi payung ditemukan di sepanjang jalan kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ranjau diduga sengaja disebar agar ban kendaraan yang melindasnya mengalami kebocoran. Ranjau lampu merah Kalimalang. Inilah video amatir saat seorang relawan tengah menyisiri Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur dengan dilengkapi alat magnet. Hasilnya, relawan ini menemukan cukup banyak ranjau jalanan yang terbuat dari potongan besi payung yang tersebar di bahu jalan. Ranjau ini diduga sengaja disebar agar kendaraan yang melindasnya mengalami bocor ban. Ranjau ini juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan kerap ditemukan di beberapa titik. Para pengendara meminta agar polisi menindak tegas terhadap para pelaku penyebar ranjau. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kelompok geng motor yang sempat mengamuk, merusak dan menjarah warung kelontong 24 jam di Cempaka Putih, Jakarta Pusat dibekuk polisi. Dua pelaku diamankan dari kediaman masing-masing kawasan Johar Baru. Kelompok geng motor mengamuk dan merusak serta menjarah sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Usai rekaman video viral di media sosial, petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Cempaka Putih langsung bergerak cepat guna menangkap para pelaku. Dua orang terduga pelaku berhasil diamankan dari rumah mereka masing-masing di kawasan Johar Baru. Dari keterangan awal diketahui kelompok ini sebelumnya terlibat aksi tawuran dengan kelompok lain. Usai ditangkap, kedua pelaku kemudian dibawa ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan. Sementara terduga pelaku lain kini dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi akibat korsleting listrik, dua rumah di kawasan padat penduduk terbakar di Durensawit, Jakarta Timur. Warga hampir hingga berusaha memadamkan kobaran api agar tidak menjalar. Terjadi api besar di Jakarta Timur, Cipinang Muara. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara saat api membakar dua bangunan rumah di Jalan Kapitan, Klender, Durensawit, Jakarta Timur, Rabu sore. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api, namun sempat mengalami kendala lantaran jauhnya titik sumber air. Kebakaran diduga akibat adanya korsleting listrik dari salah satu bangunan dan merambat ke bangunan lainnya. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kini kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian sektor Durensawit. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang WNA asal China jadi korban penjambretan saat berjalan seorang diri di Jembatan Kuning samping Masjid Istiqlal, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Penjambretan terekam kamera dashboard hingga viral. Kamera dashboard sebuah mobil yang melintas di Jalan Perwira menuju lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat merekam penjambretan yang dialami seorang perempuan. Dua pelaku berboncengan sepeda motor mendekati korban yang sedang berjalan kaki di trotoar Jembatan Kuning di samping Masjid Istiqlal. Dalam hitungan detik, pelaku yang berada di jok belakang langsung merampas tas korban. Tarik-menarik terjadi hingga korban jatuh tersungkur hingga terseret sepeda motor. Korban adalah warga negara asing yang hanya bisa berbahasa Cina. Meski berhasil mempertahankan tasnya, namun korban mengalami luka-luka. Dengan kejadian ini, warga diimbau agar selalu waspada saat berada di luar rumah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 6 anggota damkar terluka dan 3 diantaranya luka parah akibat mobil damkar terguling saat menuju lokasi kebakaran di Solok, Sumatera Barat. Diduga damkar mengalami kerusakan rem hingga melaju tak terkendali. Tolong siapa? Armada kayu coba lihat Pak. 6 anggota damkar terluka usai kendaraan yang ditumpangi menuju lokasi kebakaran terguling di Jalan Lintas Solok, Padang. Seluruh korban alami cedera di tangan dan kaki hingga patah tulang. Bahkan 3 diantaranya luka parah dan harus dibawa ke Rumah Sakit Arosuka.
Peristiwa terjadi saat damkar melaju menuju daerah Supayang untuk menangani kebakaran lahan. Namun saat melintasi kawasan turunan di Talago, kendaraan mengalami kerusakan rem hingga meluncur tak terkendali, lalu terguling di tengah jalan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan sepanjang 1 km. Proses evakuasi kendaraan membutuhkan waktu hingga 1 jam sebelum jalan kembali normal. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang penumpang pesawat menjadi korban pelecehan seksual seorang dokter hewan dalam penerbangan dari Denpasar ke Cengkareng. Seorang dokter hewan yang bekerja sebagai manajer sales di sebuah perusahaan farmasi ditahan Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ia diduga melecehkan penumpang pesawat Citylink jurusan Denpasar Cengkareng. Kasus ini terungkap setelah pramugari menemukan remaja putri menangis di toilet pesawat. Pelaku langsung diamankan begitu pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Hasil pemeriksaan, pelaku melecehkan korban yang duduk di sebelahnya karena tertarik dengan korban. Puluhan warga asing ditilang saat jajaran Polres Badung menggelar razia operasi Patuh Agung 2025 di Simpang Tiying Tutul, Kuta Utara, Badung. Tindakan tegas petugas Polres Badung terlihat saat menggelar razia dalam rangkaian operasi Patuh Agung 2025 di Simpang Tiying Tutul, Kuta Utara, Badung. Petugas menghentikan setiap pengendara tidak terkecuali warga negara asing. Sebagian besar WNA melanggar ketentuan tidak mengenakan helm saat berkendara. Bahkan mereka mengaku secara sadar telah melanggar aturan lalu lintas. Dalam operasi Zebra di kawasan ini, petugas mencatat 31 pelanggaran, 25 diantaranya dilakukan oleh warga negara asing. Sementara untuk barang bukti yang disita masing-masing adalah 11 STNK, 8 SIM, dan 12 sepeda motor. SK ratusan pegawai P3K Kabupaten Batanghari Jambi ditahan lantaran Bupati kesal saat foto bersama. Balon yang seharusnya untuk foto bersama malah dilepas hingga acara terjeda berjam-jam. Video ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang melepaskan balon di kawasan Aek Meliuk, Kabupaten Batanghari Jambi tengah viral. Terjadi miskomunikasi antara MC protokoler yang memberikan aba-aba untuk foto bersama. Namun para peserta malah melepaskan balon. Akibat insiden ini, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif sempat mengambil mikrofon dan mengatakan bahwa instruksi harus didengarkan dan satu komando. Bupati pun langsung meninggalkan tempat acara menuju rumah dinas. Akibat insiden ini, acara terjeda hingga berjam-jam. Dan pada hari itu, SK P3K yang seharusnya diterima akhirnya tidak diberikan karena masih menunggu informasi selanjutnya dari panitia. Namun, hingga hari ini, SK tak kunjung diterima ASN P3K Batanghari. Diduga penahanan buntut dari kekesalan Bupati pada acara foto bersama hingga terjadi miskomunikasi. Dari Batanghari Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan.